إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallah al-aliyyul azim. Yang sama-sama kita muliakan para ketua RT yang berada di lingkungannya, serta segala nenek mama, tua-tua tengganai, alim ulama cerdik pandai, kecil sakti, gedang ketua, kecil penamu, gedang penggelar, beri ampun, mohon maaf. Nang kecil dah kami sebut namanya, nang gedang pun dah kami himbau gelarnya. Wabil khusus ibu-ibu nang kederau dalam tangan bersentuh cincin di jari, berkain ujung serong bersagul lipat pandan. Bapak-bapak berkain pekat tabung balimun selamat timbang hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang penuh dengan keberkahan ini kita diizinkan Allah untuk bermuajahat dalam satu rangkaian acara resepsi pernikahan daripada Saila Andini dan Hapri Dwi Nanda. Yang mana pagi-pagi hari tadi kita sudah melangsungkan berbagai macam rangkaian acara sampai pada saat ini tunjuk ajar tegur sapa. Bapak Ibu yang saya muliakan, pernikahan itu merupakan tak banyak yang ingin saya sampaikan, 3 poin. Yang pertama, pernikahan ini merupakan kewajiban orang tua, atau ketika kedua mempelai ananda kita sudah membulatkan tekad, memantapkan niat untuk melangsungkan pernikahan, melapor kepada nenek mama tua tengganai diurus oleh orang tuanya sampai duduk bersanding pada hari itu. Artinya semenjak ijab kabul diucapkan oleh Hapri tadi, berpindahlah seluruh tanggung jawab orang tua perempuan kepada seorang suami yang sudah melangsungkan ijab kabul. Karena pernikahan ini merupakan kewajiban orang tua. Termaktub di dalam hadis Rasulullah SAW, min haqqil waladi 'alal walidi thalathatu asya. Ayyuhsina ismahu idza wulida wa yu'allimahu al-kitab idza 'aqala wa yuzawwijahu idza adraka. Ada 3 kewajiban orang tua kepada anak. Yang pertama, memberikan nama yang baik ketika dia lahir. Yang kedua, memberikan ilmu agama ketika dia sudah berakal. Dan yang ketiga, menikahkan dia ketika sudah sampai masanya. Alhamdulillah ketiga-tiganya sudah dijalankan oleh orang tua, baik orang tua Saila ataupun orang tua Hapri. Namun pula daripada itu, sesuai yang dikatakan, semakin tahu semakin ditunjuk, semakin pandai semakin disapo, semakin pintar semakin diajar. Kata adat pulau, walaupun kita sekecil-kecil sementung di belukar, kalau lah tua namanya, kalau lah nikah artinya lah tua namanya. Tak bisa lagi perangai bujang tinggalan di bujang, perangai gadis tinggalan di gadis. Dulu padek main game online, sudah nikah kurang-kurangi. Dulu padek melala kalau bahasa Jambinya, padek merayau, padek jalan-jalan. Semenjak sudah nikah, maka itu harus dikurangi. Kalau mau berjalan pun berdua, kalau nak pergi pun yang laki kasih tahu, yang istri minta izin. Artinya kehidupan sebelum dan sesudah nikah itu berbeda, tidak bisa lagi disamakan, tidak bisa lagi dipukul rata. Dulu kalau nak pergi sekedar hati Hapri. Biasanya dulu Hapri kalau nak pergi-pergi Sekarang semenjak sudah nikah, bukan berarti setiap pergi harus minta izin, tapi kasih tahu istri nya kemana, dengan siapa, balik jam berapa. Bukan suami takut istri, tapi menghargai hati seorang perempuan. Apalagi seorang istri. Tidak boleh bagi seorang istri menerima tamu kecuali izin dari suaminya. Bahkan tentang puasa sunnah pun, bagi seorang istri, bagi seorang perempuan, tidak dia ingin berpuasa sunnah, tapi suaminya tidak mengizinkan, suaminya tidak boleh, maka haram hukumnya dia berpuasa. Artinya kehidupan sesudah menikah dengan sebelum menikah sudah berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah sudah kewajiban orang tua tadi lepas, maka yang kedua pun dikatakan
Apa sebenarnya manfaat daripada pernikahan ini? Menyatukan dua hal yang berbeda. Dijelaskan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah ciptakan, wahai sekalian manusia, kata Allah, aku ciptakan engkau berpasang-pasang, laki-laki perempuan, yang gemuk, yang kurus, yang putih, yang hitam, yang elok, yang kurang elok, yang tinggi, yang pendek. Untuk apa? Lita'arafu wa qabaila lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Semuanya berpasang-pasangan, ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ada orang kaya, ada orang biasa, ada pejabat, ada rakyat. Maka sekarang pasangan itu ditemukan oleh Allah, karena Allah lah dipertemukan, bukan karena cinta mereka menikah, tapi karena menikahlah mereka membuang cinta tersebut. Maka Hapri dan Sheila, jaga keutuhan bukan hanya kalian berdua. Ketika kedua sudah melangsungkan ijab kabul, artinya sudah siap menerima Sheila. Hapri sudah siap menerima kekurangan Sheila, sudah siap menerima kekurangan keluarga Sheila, sudah siap menerima kekurangan lingkungan Sheila. Begitu pula sebaliknya. Begitu sudah diucapkan ijab kabul, Sheila wajib bisa menerima kekurangan Hapri, sudah bisa menerima kekurangan keluarganya, kekurangan lingkungannya. Artinya dikatakan di dalam adat, berkampung nak lebar, pak uleh nak panjang. Jangan berkampung lebar cabik, pak uleh panjang putus. Artinya kalau sudah menikah tuh, tidak ada lagi itu keluarga kau datang, itu keluarga kau datang, tapi yang datang itu keluarga kita. Jangan pula kaki ketika emak Sheila datang, itu emak kau datang. Jangan pula emak Hapri datang, itu emak kau datang. Tapi itu emak kita sama-sama. Wabil khusus untuk Hapri, seorang imam di rumah tangganya, jangan dibeda-bedakan antara orang tuamu dengan orang tua Sheila. Kalau ngasih orang tuamu itu duit beras sekarung, duit macam itu juga buat orang tua Sheila. Kalau ngasih bapak duit rokok, si juga bapaknya Sheila. Jangan engkau beda-bedakan. Begitu pula Sheila. Kalau orang tua dari Sheila datang dikasih ayat teh, macam itu juga orang tua Hapri dikasih ayat teh. Keluarga Sheila datang dikasih air sirup, keluarga Hapri juga dikasih air sirup. Jangan dibeda-bedakan. Mentang-mentang keluarga kita bukan main, keluarga lo kue lebaran. Apa yang belum ada kue itu dibuat satu. Ditelepon sama keluarga, besok kami namain ke rumah. Oh iya, masak bukan main sebanyak-banyaknya. Tiba-tiba keluarga laki datang, mulai meruntuk lah, datang lagi. Apa yang ada lah, mulai baru masuk kantin duduk, yang ada cuma naik putih, malah yang lain tak ada lagi. Itu tidak boleh, berkampung nak lebar, tak boleh nak banyak. Dan juga Hapri serta Sheila, hidup kalau sudah menikah kok Hapri Sheila, hidup bersemendo. Semendo itu artinya mengikut aturan yang sudah ada. Sheila ikut aturan di keluarga Hapri, Hapri ikut aturan di keluarga Sheila. Kalau Hapri manggilnya Pak D, Sheila manggilnya Pak D. Kalau Sheila manggilnya Uwak, Hapri juga manggilnya Uwak. Jangan Sheila manggil Uwak, Hapri manggilnya Oom. Artinya semuanya sama. Jangan semendo kacang miang, belum kita datang, belum orang rusuh. Selama itu tidak ada orang yang bertinju di RT 10. Mulai ada Hapri, mulai nak berlaku baik orang di situ. Bawa pula Sheila ke kampung sana. Belum orang biasanya nak apa namanya, ngerumpi segala macam. Mulai ada Sheila mulai nak ngerumpi. Itu namanya semendo kacang miang. Kalau bahasa Indonesia itu membuat rusuh. Jangan kita semacam itu. Untuk Hapri jangan pula semendo langau hijau. Kalau semendo langau hijau kau tak bertanggung jawab. Bini hamilnya tak kemana-mana, anak nangisnya tak kemana-mana. Menurutnya kena kau lah, aku nak cari jalan bini so. Macam tu juga segala. Nak eloknya semendo apa? Semendo nenek mama.
RT 10 kok dulu lingkungan luar untuk Hapri. Begitu masuk ke RT 10, sudah akad, sudah resepsi, banyak keluarga, handai tolak kaum kerabat, jiran, tetangga datang mendoakan. Apa kegiatan RT kok ikut, orang yasinan datang, ada orang tertimpa musibah datang bantu, ada hajatan datang bantu, jangan sibuk kerja. Diajak ada orang pengantin alasan kerja. Tetangga meninggal alasan kerja, tetangga sakit alasan kerja, bahkan mak bapak sepupu tetangga segala macam ada musibah pun alasan kerja. Iko namanya tak ada bersemendo Hapri dan Sheila. Poin yang ketiga, kalau sudah yang pertama tadi kita jelas, kita menikah itu melepaskan kewajiban orang tua kepada anak. Yang kedua, menyatukan dua keluarga yang berbeda. Yang ketiga, pernikahan itu kita harus mensyukuri. Kenapa harus disyukuri? Karena di dalam hadis dikatakan, "Zatazawajal 'abda faqad kamalan asbatin." Jadi menikah itu untuk menyempurnakan separuh daripada agama. Bagi kita seorang muslim dikatakan menikah untuk menyempurnakan separuh agama, maka separuhnya lagi kita sempurnakan dengan amal ibadah kita, puasa, sholat, zakat, amal soleh, amal ma'ruf. Begitu banyak orang yang banyak untuk menikah, tapi dia lupa menikah ini ibadah terpanjang di dunia. Enak sudah menikah, Hapri Sheila, ibadah jadi mudah. Bagi seorang istri, ketika suaminya pulang dari dia bekerja, ia ambil segelas air, kata Rasulullah, diberikan kepada suaminya, maka lebih baik daripada dia puasa 2 tahun lamanya. Bu, pernah puasa 2 tahun, Bu? Bu, pernah puasa 2 tahun? Ramadan minggu terakhir bolong terus. Tapi untuk beribadah, kata Rasulullah, ketika suami pulang dari tempat bekerja, diberikan 1 gelas air untuk minum suaminya, lebih baik dari puasa 2 tahun. Enak lah. Cuma jangan pula dikasih air terus. Hari pertama kerja kasih air, besok kerja kasih air putih terus. Kata Ustaz kan, segelas sama dengan 2 tahun, 2 gelas berarti 4 tahun, 3 gelas 6 tahun. Nah, kalau macam itu ambillah segalon ke bang, salah. Inilah keindahan Islam. Untuk dalam pernikahan ini begitu banyak cara kita untuk beribadah. Suami selama ini kalau sebelum nikah ngasih Hapri, ngasih Sheila duit, tidak terhitung ibadah, tidak terhitung ibadah. Sekarang Hapri ngasih Sheila duit, walaupun duit itu dibeli baju, amal ibadah, nafkah zahir, belum lagi nafkah batin. Senyum kepada suami, Bu, istri senyum kepada suami, pahala. Suami senyum kepada istri, pahala. Tapi suami istri masing-masing. Jangan senyum ke suami orang, jangan senyum ke istri orang. Enak nikah itu. Nah, maka daripada itu, setelah ijab kabul itu memang harus diingat niat. Apa yang sudah harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, dan yang paling penting untuk Hapri dan Sheila, sekencang apapun ombak yang ada di lautan, kalian berdua jangan pernah terjun dari kapal. Sebesar apapun masalah yang ada dalam rumah tangga, kamu berdua jangan keluar dari rumah tangga itu. Sheila jangan keluar dari rumah, jangan kabur dari rumah ini. Hapri jangan keluar dari rumah, jangan kabur dari rumah ini. Apalagi Sheila kalau ada masalah jangan ngadu ke emak, jangan ngadu ke ibu, jangan ngadu ke bapak. Hapri jangan ngadu ke ibu, jangan ngadu ke bapak. Cuman sekarang sudah ada lagi orang ngadu ke ibu ke bapak, kemana? Status, update status, Bu. Suami istri bertengkarnya lewat status. Suaminya nyebut, kalau tahu macam Iko, ngapu nak berbini suruh gue. Istrinya balas pula dari status. Aku pun menyesal dapat mendapatkan dirimu dan mengiyakan ketika engkau ingin melamarku. Dibalas lagi, walaupun kau menyesal tapi anak kita sudah 3.
Dah ada gunanya bapak ibu kita update status tentang rumah tangga kita. Orang tak ada nolong, malah orang nyorak. Orang tak ada bantu, malah orang ngecek. Selesaikan dengan kepala dingin. Kalau memang hapri emosian, tinggalkan dulu keluar. Bawa ngopi bentar, bawa ngapun, nenangkan diri. Tapi jangan lari ke rumah betina lain. Sela pun macam itu. Kalau ada masalah sekiranya tidak bisa diselesaikan pada saat itu, tenangkan diri dulu. Bercerita dengan Allah, jangan cerita dengan kawan. Sela Apri jangan ayo dengan kawan kalau nikah. Cerita ke kawan, tahu tak cok? Kawan akrab, semakan, seminum, setidur, sebagaian. Tahu tak cok? Laki aku ni ya Allah, dapat duit gaji tak pernah dikasih negara ini. Gaji 3 juta yang dikasih cuma 500, 2 juta setengah dia megang. Wah, kawan tadi mana sih? Laki takut namanya. Kawan ngasut, kawan masuk. Awak cerai, kawan dapatnya. Hati manusia tak tahu. Kepala sama hitam, hati berbeda-beda. Artinya kalau mau adu tentang rumah tangga kalian, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kepada Allah. Jangan percaya dengan manusia. Iko rumah tangga kita, iko kapal kita. Jangan mudah percaya nahkodanya kepada orang lain. Mobil khusus Hapri, kepala rumah tangga. Tidak boleh keras dalam rumah tangga, tapi tegas wajib. Istri tidak boleh kasar kepada suami, tapi harus teliti. Jadi untuk Hapri dan Sela, amalkan 3 itu. Yakinkan diri kalian dan pahami bahwasanya yang pertama, menikah ini menyatukan 2 keluarga. Yang kedua, syukuri pernikahan ini karena kalian sudah menyempurnakan sebagian daripada iman dan agama. Maka sebagiannya lagi kerjakan masing-masing. Untuk Sela, apabila kau tidak sholat, apabila engkau berbuat dosa, apabila engkau tidak mengerjakan perintah Allah, kau buka auratmu di mana-mana, kau berbicara kasar, berbuat dosa, maka yang menanggung dosamu pertama kali adalah suamimu. Hapri, ketika engkau tidak sholat, ketika engkau berbuat dosa, maka engkau memberikan contoh kepada istri dan anak keturunanmu. Maka jagalah sebaik-baiknya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pula kita dapat diizinkan Allah untuk selalu diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, saya sampaikan beberapa pantun. So pantun saya ini. Macam mana gelapnya kabut, mata jangan dipejamkan. Macam mana yang susahnya hidup, sholat jangan pernah ditinggalkan. Nak 2 pantun beriring. Kalaulah berbuah rambutan angin tinggi, tebu dan kelapa ditebang jangan. Kalaulah bertuah badan dan sakti, orang tua dilupakan jangan. Nak 3 pantun beriring. Kalaulah dekat jalan kaumu, ambillah padi tampi diniru. Sebubunga manfaat untuk pengantin lama, terlebih lagi untuk pengantin baru. Nak 4 pantun penutup. Bujanglah Jambi menanam padi, padi ditanam di tepian batang hari. Saya Reza Palepi mohon undur diri, semoga kita bisa bertemu kembali. Untuk mengakhirinya, marilah kita angkatkan tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan kepala kita dan satu, dan mengangkat tangan kita dan 2 itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ulah daripada itu, marilah kita kirimkan Al-Fatihah untuk keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita. Wabil khusus untuk orang tua kita, Bapak Dodi Sutanto. Ala hazin niyah wa kulun niyatin soleh. Wabil khusus